Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salam dengan NIM 2362557. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis untuk memenuhi tugas statistik probabilitas. Langsung saja, yang pertama itu populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan subjek seperti orang, benda, dan sebagainya yang akan diteliti karakteristiknya. Sedangkan sampel itu sebagian dari populasi yang hasilnya akan dilihat karakteristiknya. Hasil yang terlihat itu diduga populasi. Nah, kita ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu seseorang akan meneliti lebih efektif mana comparative learning atau problem based learning dalam pembelajaran di kelas 7 MTS Darun Naim. Dalam hal ini bisa kita ketahui bahwa populasinya seluruh siswa kelas 7 MTS Darun Naim tersebut, sedangkan sampelnya sebagai siswa kelas 7 MTS Darun Naim. Misalnya kelas 7B atau sekelompok siswa kelas 7 yang dipilih secara random. Populasinya itu seluruh siswa kelas 7 MTS Darun Naim, sedangkan sampelnya itu sebagian siswa kelas 7, misalnya kelas 7B di MTS Darun Naim. Sekarang kita ke ukuran-ukuran data pada populasi dan sampel. Yang pertama itu ukuran-ukuran data yaitu rata-rata, proporsi, standar deviasi, varians, dan sebagainya. Yang kedua itu ukuran data pada populasi disebut parameter. Contohnya rata-rata, simpang baku, varians, proporsi. Ketiga itu ukuran data pada sampel disebut statistik. Contohnya X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpang baku, S pangkat 2 sama dengan varians, P itu proporsi. Ukuran-ukuran statistik yang dilihat pada sampel setelah diuji akan dianggap mewakili parameter pada populasi. Jika rata-rata nilai kelas 7B adalah 75, maka rata-rata keseluruhan kelas 7 akan dianggap sama, yaitu 75 setelah teruji statistiknya. Oke, kita lanjut ke hipotesis statistik. Hipotesis statistik, pernyataan atau dugaan sementara. Statistik, ukuran-ukuran data pada suatu sampel. Hipotesis statistik juga disebut sebagai pernyataan atau taksiran suatu ukuran parameter pada populasi dengan menggunakan ukuran statistik yang terlihat pada sampel. Menguji hipotesis statistik, menguji apakah keadaan di sampel sama atau tidak dengan keadaan di populasi. Rumusan hipotesis statistik selalu mengandung pasangan hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau tandingan. Contohnya di sini ada. Kita lanjut ke kesalahan dalam pengujian hipotesis statistik. Kesalahan yang pertama itu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan kedua itu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Bagaimana bisa tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan? Yang pertama itu harus merefleksi prosedur penelitian apakah sudah memenuhi kaidah yang benar. Yang kedua itu harus dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lebih relevan. Terus kita ke taraf signifikasi. Ini tingkat kesalahan yang dibolehkan. Contohnya itu sig 5%. Jika ada 100 kelompok atau sampel yang diambil, 95% itu hasilnya benar dan 5 lagi itu salah. Sig 1%. Jika ada 100 kelompok atau sampel yang diambil itu 99 hasilnya yang benar, sedangkan 1 itu salah. Kita lanjut ke jenis-jenis statistik. Hipotesis deskriptif, satu kelompok sampel. Contoh, rata-rata nilai reading siswa kelas 7 MTS Darun Naim sama dengan 75. Persentase siswa yang tuntas belajar ada 80% dari total siswa. Hipotesis komparatif, 2 atau lebih kelompok sampel. Contohnya itu tidak ada perbedaan rata-rata nilai reading siswa kelas 7 MTS Darun Naim yang diajar menggunakan TPS dibandingkan dengan yang diajar menggunakan PBL.
Yang kedua itu tidak ada perbedaan rata-rata nilai listening antara first test atau post test. Hipotesis asosiatif, satu sampel tentang hubungan antar variabel, bisa pula sebab akibat. Contohnya itu tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Tidak ada hubungan antara durasi debat reselsal dengan keterampilan speaking. Lanjut. Nah, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari materi pengujian hipotesis adalah bahwa pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam prosesnya, pengujian ini melibatkan perumusan hipotesis nol sebagai dasar yang akan diuji dan hipotesis alternatif sebagai pernyataan tandingan. Dengan menggunakan tingkat signifikan yang telah ditentukan, data sampel dianalisis untuk melihat apakah terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Hasil dari pengujian hipotesis membantu peneliti atau pengambilan keputusan dalam menentukan apakah suatu asumsi awal dapat diterima atau perlu ditolak, sehingga proses ini menjadi bagian penting dalam penelitian ilmiah dan pengambilan keputusan berbasis data. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.